Shalom bagi jemaat yang dikasihi Allah. Kembali lagi dalam firman menyapa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Allah pada hari ini Selasa 11 November 2025 diambil dari Nabi Yeremia pasal 18 ayat 14 dan ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat, dalam kehidupan ini ternyata kita harus akui bahwa Allah tidak menjadi satu-satunya pegangan kita. Dalam hidup ini ternyata juga banyak hal yang sebenarnya kita muliakan. Contohnya saat ini banyak manusia sangat mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. Bukan hanya itu, saat ini juga manusia justru memuliakan kekayaan dan jabatan, termasuk harta. Jadi kita telah dialihkan bukan lagi kepada Allah, tetapi manusia tanpa sadar telah dialihkan kepada yang bukan Allah. Dan itu juga menjadi firman Allah bagi kita saat ini. Bagaimana Yeremia yang diutus oleh Allah mengingatkan bangsanya bahwa bangsanya sendiri pun telah meninggalkan Allah yang melindungi, menyertai mereka. Bahkan Yeremia diberikan gambaran seperti tukang periuk. Tukang periuk yang membentuk sesuai dengan kehendaknya, tetapi justru aneh umatnya sendiri mereka lupa siapa penciptanya yang membentuk mereka, Allah yang maha kuasa itu. Dan ini menjadi satu ajakan dari Yeremia kepada bangsa Israel supaya kembali kepada Allah, supaya hidup di dalam pemulihan yang Allah mau berikan kepada umatnya. Maka itu juga menjadi ajakan kepada kita supaya kita kembali lagi berpaut kepada Allah, supaya kita menyadari bahwa Allah itu sudah cukup dalam hidup kita. Artinya tidak ada reserve, tidak ada cadangan. Karena berbahaya sekali ketika kita justru beralih atau menyimpang kepada yang lain yang sebenarnya itu hanya kamuflase, bukan yang menjadi keselamatan dalam diri kita. Bukan berarti hal lain tidak baik, tetapi jangan sampai kita menjadikan yang lain itu Allah selain Allah itu sendiri. Dan Yeremia menjanjikan melalui firman Allah, ketika umatnya mau kembali lagi, maka Allah akan memberikan pemulihan kepada umat. Pemulihan artinya mengembalikan kembali seperti semula, karena bangsa itu telah merancangkan kehancuran dalam dirinya sendiri ketika mereka sudah berpaut kepada yang lain. Maka jemaat,
Sekali kita sudah tidak yakin lagi dengan Allah, satu langkah lagi kita berjalan dalam kebinasaan dan kehancuran. Sebenarnya sejak awal sudah sangat gamblang sekali ketika Adam dan Hawa harus mendengarkan, harus hidup di dalam firman-Nya, tetapi ketika mereka sudah tidak yakin dengan firman Allah, mereka mulai membuka telinga kepada yang lain. Siapa yang benar? Tuhan atau iblis? Kalau sudah bimbang, satu langkah lagi mereka jatuh ke dalam dosa. Dan sebenarnya manusia yang merancangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Dan saat ini firman Allah mengingatkan kita, bangsaku telah melupakan aku. Maka janganlah lupakan Allah. Berpikirlah 1000 kali ketika kita mau mengkhianati Allah. Karena itu adalah kehancuran dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami, yang mengajak kami untuk berpaut, mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Apapun yang kami alami, tolong kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Dan itu juga menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu yang mengalami segala pergumulan, baik sakit penyakit. Tuhan, kami tetap berpengharapan. Kau berikan kekuatan kepada umat-Mu dalam menghadapi sakit penyakit dalam tubuhnya. Dan kami mohon Tuhan, Engkau berikan kesembuhan. Engkau menjamah fisik sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, mengangkatnya, dan memberkati segala proses paramedis, mendatangkan kesembuhan, kesehatan. Kami percaya Engkaulah harapan kami, dan itu juga menjadi sumber kekuatan kepada keluarga yang terus untuk merawat, membimbing, bersama-sama mendatangkan kebaikan dan sukacita. Karena Tuhan yang menjadi penolong kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Maka berpautlah kepada Allah, jangan berpaut kepada yang lain. Shalom.